Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai soal latihan untuk UP, UKM, PPG. Ini edisi IPA SMP. Saya coba sudah mengkompilasi, ada soal PG, 5 pilihan jawaban, ada 60 soal. Nanti silakan Bapak Ibu boleh mencoba. Tinggal ketik di browsernya http://bit.ly simulasi UP strip IPA SMP. Nanti tinggal klik, nanti ada soal, latihan soal 60 soal, PG, nanti ketika sudah submit terakhir, nanti terlihat skornya dan mana soal yang benar dan mana soal yang belum benar. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lagi. Kemudian kalau Bapak Ibu memerlukan bahan latihan, kumpulan soal dari PG, DK, PPG, kemudian presentasi yang saya buat, silakan Bapak Ibu meninggalkan alamat emailnya di kolom komentar di video berikut ini. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita lihat soal pertama. Kalau IPA SMP itu kan ada fisika, kimia, biologi. Nah, pada kesempatan ini kita fokusnya di biologi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Ini soal yang pertama. Pada proses fotosintesis terjadi perubahan kimia karena A. terjadi perubahan zat baru yaitu glukosa dan oksigen, B. menggunakan sinar matahari, C. molekul karbon dioksida dan air merupakan zat tunggal bergabung menjadi glukosa sebagai zat campuran, D. fotosintesis hanya terjadi pada daun tertentu, fotosintesis dapat terjadi pada siang dan malam hari. Nah, ini soal 1. Sebelum kita menjawab, kita lihat pembahasannya dulu ya Bapak Ibu. Kita ingat kembali, perubahan itu ada 2 macam ya. Ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang menghasilkan zat yang baru. Ya, jenisnya yang berbeda dengan zat-zat sebelumnya. Kalau perubahan fisika itu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat yang baru. Jadi ingat kata kuncinya, keywordnya, kalau kimia zat baru, fisika zat tidak baru. Ya, jadi tidak menghasilkan zat baru. Kita kemudian ingat kembali bagaimana proses fotosintesis. Ya, di sini masih ingat ya Bapak Ibu ya, bahan bakunya adalah karbon dioksida atau CO2, kemudian air atau H2O, nanti akan dibantu oleh sinar matahari dan klorofil, kemudian hasil akhirnya adalah produk akhirnya adalah glukosa atau C6H12O6, kemudian juga oksigen atau O2. Nah, kita kembali lagi ke soal. Nah, kalau pada proses fotosintesis terjadi perubahan kimia, perubahan kimia. Tadi keywordnya kata kunci dari perubahan kimia adalah terbentuk zat yang baru. Ya, terbentuk zat yang baru. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah A. Betul, karena terjadi pembentukan zat baru, yaitu glukosa dan oksigen, yang sama sekali berbeda dari bahan bakunya. Bahan bakunya tadi masih ingat apa? Karbon dioksida dan air. Nah, coba kita lihat, mengapa yang lain salah, B, C, D, E? Coba yang B menggunakan sinar matahari, betul ya, tapi bukan menjelaskan tentang perubahan kimia. Ya, menggunakan sinar matahari memang betul ini terjadi di fotosintesis, tapi bukan itu merupakan perubahan kimia. Kalau yang D juga fotosintesis hanya terjadi pada daun. Sama ya, betul. E, fotosintesis dapat terjadi pada siang dan malam hari, betul, tapi tidak menjawab pertanyaan karena pertanyaan itu perubahan kimia. Kemudian kita lihat yang C, mengapa salah ya? Molekul karbon dioksida dan air merupakan zat tunggal bergabung menjadi glukosa sebagai zat campuran. Nah, ini kata kuncinya. Tipe zat, di sini disebutkan glukosa itu zat campuran, betul ya. Nah, kalau di sini karbon dioksida dan air katanya zat tunggal, betul tidak? Tidak, ya karena karbon dioksida masih ingat kan ada unsur C, ada O. Kalau air ada unsur H, hidrogen, dan O. Ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah betul yang A. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Manusia mendengar bunyi melalui telinga yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Seperti tampak pada gambar di samping. Urutan berikut yang benar tentang proses pendengaran manusia adalah A. Getaran, gelombang, bunyi. B. Gelombang, bunyi, getaran, impuls. C. Gelombang, impuls, bunyi. D. Bunyi, gelombang, getaran,
E. Bunyi, getaran, bunyi. Nah, sebelum kita menjawab, kita lihat pembahasannya ya. Nah, tadi di gambar sudah ada ya. Nah, ini dari gambar kita lihat ada daun telinga istilahnya. Daun telinga itu adalah untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi untuk diteruskan melalui saluran telinga ke gendang telinga. Kemudian yang kedua adalah gendang telinga. Gendang telinga itu bergetar, bergetar cepat menerima gelombang bunyi dan diubah menjadi energi mekanik. Kemudian getaran diteruskan ke koklea atau rumah siput ya. Rumah siput yang mengandung cairan yang akan bergerak dan merangsang sel-sel rambut pada organ korti di koklea. Kemudian getaran bunyi kemudian dikirimkan melalui saraf sensoris menuju otak dalam bentuk impuls. Yang terakhir, yang kelima adalah otak menerima impuls dan menerjemahkannya sebagai bunyi. Jadi, kalau kembali lagi kepada soal, ya kita lihat soalnya. Nah, ini soalnya, manusia mendengar bunyi melalui telinga yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam, seperti pada tampak gambar di samping. Urutan berikut yang benar tentang proses pendengaran manusia adalah apa? A, B, C, D, atau E? Ingat tadi pembahasannya tadi. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Ya, betul. Gelombang bunyi, kemudian diubah menjadi getaran, kemudian ke impuls, kemudian nanti diterjemahkan, di otak menjadi itu adalah bunyi, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian selanjutnya kita lihat, ada soal 3. Perhatikan gambar berikut. Pasangan yang tepat antara nama jaringan, fungsinya, alat kecocokan antara alasan, mohon maaf, alasan kecocokan antara jaringan dan fungsinya pada gambar di samping adalah A. Palesade, fotosintesis, selnya panjang berjajar rapat. B. Bunga karang, fotosintesis, mengandung klorofil. Stoma, fotosintesis, mempunyai banyak pori. Silem, berkas pengangkut, mengandung klorofil, epidermis, pelindung, lapisan selnya tebal. Nah, kita lihat pembahasannya dulu. Ya, kita ingat lagi, ini ada gambar struktur bagian dalam daun ya, ada kutikula, ada epidermis atas, epidermis bawah. Kemudian jaringan mesofil ada jaringan tiang, ada jaringan bunga karang. Kemudian kalau berkas pembuluh angkut ada silem, ada flum. Nah, kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel hidup terluar. Jaringan ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis ini mempunyai fungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Yang kedua adalah jaringan mesofil, terbagi dua, yaitu jaringan tiang atau jaringan palisade, jaringan yang mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam suatu proses pembuatan makanan. Salah satu ciri-ciri jaringan ini yaitu sel-selnya berbentuk silinder dan tersusun rapat. Pembuatan makanan di tumbuhan itu adalah fotosintesis ya prosesnya. Jaringan bunga karang atau jaringan spons, jaringan yang lebih berongga bila dibandingkan dengan jaringan palisade. Jaringan ini mempunyai fungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga adalah berkas pembuluh angkut. Tadi ada dua. Yang pertama adalah silem. Silem itu adalah pembuluh kayu yang pada akar itu akan mempunyai fungsi sebagai untuk mengangkut air dan mineral menuju daun. Sedangkan pada batang, silem mempunyai fungsi sebagai penegak suatu tumbuhan. Kalau flum, pembuluh tapis berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Kalau saya mengingatnya X dan F ya. F itu adalah fotosintesis flum. Flum berarti fotosintesis, artinya berarti mengedarkan hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan. Kalau yang keempat adalah jaringan tambahan pada daun, meliputi sel-sel khusus yang pada umumnya terdapat pada mesofil daun, misalnya sel-sel kristal dan kelenjar. Kemudian yang terakhir adalah stomata. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Jadi stomata mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis yang mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata ini terletak di epidermis bawah. Ya, di sini ada di gambarnya stoma, kemudian ada sel penjaganya. Selain stomata, tumbuhan tingkat tinggi juga bernapas melalui lentisel yang terletak pada batang. Nah, itu pembahasannya. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Kita kembali ke soal. Nah, ini perhatikan gambar berikut.
Pasangan yang tepat ya, betul. Pasangan yang tepat antara nama jaringan, fungsinya, alasan kecocokan antara jaringan dan fungsinya pada gambar di samping adalah yang mana kira-kira Bapak Ibu? Iya, betul. Yang E jawabannya, yaitu epidermis, kemudian sebagai pelindung fungsinya. Kenapa alasannya? Epidermis sebagai pelindung karena lapisan selnya tebal. Kita lihat kenapa jawaban yang lain salah. Palisade, palisade itu untuk fotosintesis. Betul ya, palisade untuk fotosintesis. Tapi alasannya betul tidak selnya panjang berjajar rapat. Betul ya, berjajar rapat, tapi bukan panjang. Tapi tadi ingat apa bentuknya? Silinder. Nah, kemudian bunga karang untuk fotosintesis? Bukan ya, bunga karang itu, kita ingat karang itu kan ada berongga, jadi sponge ya, nama lainnya adalah sponge, itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau stoma untuk fotosintesis? Bukan ya, tadi untuk apa? Respirasi, ya organ respirasi. Mempunyai banyak pori? Bukan, yang punya banyak pori itu adalah jaringan bunga karang atau sponge. Silem, berkas pengangkut, betul ya, silem itu fungsi sebagai berkas pengangkut, tapi alasannya karena mengandung klorofil? Bukan, ya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di samping, struktur protoplasmik yang berfungsi untuk produksi energi dan koordinasi kegiatan metabolisme sel secara berurutan adalah 5 dan 1, 1 dan 5, 5 dan 3, 3 dan 5, 5 dan 2. Nah, sebelum kita menjawab, kita lihat kembali, ingat kembali. Ini adalah gambar sel, betul ya? Sel hewan, ada sel tumbuhan. Bapak Ibu pasti sudah umum ya melihat ini ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Di sini kita bisa melihat mana yang keduanya ada dimiliki, mana yang hanya dimiliki oleh salah satu. Nah, kita lihat bagian-bagian sel dan fungsinya. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini merupakan lapisan yang memberi bentuk sel dan melindungi isi sel. Inti sel merupakan pusat pengatur seluruh kegiatan sel, terutama mengatur perkembangbiakan sel serta perkembangan sel selanjutnya. Membran sel berperan dalam melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Kromosom merupakan benda berupa benang-benang tebal yang terletak di dalam inti sel. Fungsinya sebagai pembawa sifat yang akan diwariskan kepada keturunan, sehingga sel yang akan dibentuk akan sama seperti sel yang sebelumnya. Plasma sel atau sitoplasma merupakan bagian yang meliputi seluruh isi sel kecuali inti sel. Vakuola merupakan tempat untuk penyimpanan bahan makanan seperti amilum dan gula. Vakuola pada sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan vakuola yang terdapat dalam sel hewan. Nah, ini ada biasanya ada perbedaan ini ya. Kalau vakuola itu sebenarnya dimiliki oleh sel tumbuhan atau dan sel hewan, tapi kalau di sel tumbuhan itu ukurannya lebih besar. Kalau di hewan itu kecil, kadang juga tidak terlihat jelas ya. Kemudian retikulum endoplasma merupakan tempat melekatnya ribosom dan tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom fungsinya adalah tempat terjadinya sintesis protein. Badan Golgi berperan dalam ekskresi sel, pembentukan dinding sel, dan pembentukan lisosom. Lisosom berperan dalam menghasilkan enzim-enzim hidrolitik yang berperan dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam sel atau intraseluler. Kalau mitokondria berperan dalam menghasilkan energi, tempat pembentukan ATP. Masih ingat ya Bapak Ibu, ATP itu singkatannya apa? Ya, adenosin trifosfat karena terlibat dalam proses respirasi sel. Kloroplas merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis dan sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Coba kita lihat di sini soalnya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di samping, struktur protoplasmik yang berfungsi untuk produksi energi dan koordinasi kegiatan metabolisme sel secara berurutan adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Jawabannya. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah 5 dan 1. Kita lihat gambarnya 5. 5 ini gambarnya masih ingat tidak? Ini apa? Produksi energi, ya berarti ini adalah mitokondria. Kemudian yang kedua adalah koordinasi kegiatan metabolisme. Koordinasi berarti mengkoordinasikan semua, pengatur. Tadi masih ingat ya kata kuncinya pengatur. Berarti nomor satu. Nomor satu ini apa? Nukleus. Ya, betul, nukleus.
Nah, itu adalah, latihan yang kita bisa pelajari bersama. Jadi yang terakhir adalah bahwa kesuksesan itu tidak hasil instan ya. Jadi, apa namanya, kita bisa sedikit-sedikit usaha terus, meskipun usahanya kecil tetapi, continue, jadi terulang. Jadi secara reguler kita berusaha sedikit-sedikit baca-baca lagi, materi-materinya, materi IPA yang bagian fisika, kimia, biologi untuk profesional, kemudian juga pedagoginya dibuka lagi, dibaca lagi, kemudian setelah itu latihan-latihan soal, ya nanti Bapak Ibu sekali lagi yang membutuhkan untuk bahan latihan soal untuk IPA SMP, silakan boleh meninggalkan, alamat emailnya di kolom komentar ya, insya Allah nanti saya kirim dan juga, presentasi yang saya buat sekarang. Tetap semangat Bapak Ibu, banyak yang mendoakan Bapak Ibu, semangat, semoga lulus PPG. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.